ke latihan yang ke-8 ya. Masuk ke latihan yang ke-8. Karena latihan yang kedua ini sudah sama seperti yang di nomor 6. Latihan ke-7 sudah sama seperti di nomor 6. Cuman kita diminta untuk membuat kalimat kita bani atau jadi kita baini, itu sudah sama ya. Langsung kita masuk ke latihan yang ke-8. Kata beliau di sini, ta'ammal al-amthilata al-atiyah. Perhatikanlah contoh-contoh berikut. Li untuk kata ahadihima wal akharu. Untuk kata ahadihima wal akharu. Asal katanya ahaduhuma, cuman Anda baca ahadi kan karena ada li di situ tadi. Ya. Jadi asal katanya ahaduhuma wal akharu. Misalkan itu ya. Terus langsung nomor 9, perhatikan lagi. Ta'ammal al-amthilah al-atiyah, perhatikanlah contoh berikut. Li ihdahuma wal ukhra. Untuk kata ihdahuma wal ukhra. Sudah. Ana buat papan tulis biar lebih jelas apa yang dimaukan oleh beliau. Jadi kata ini sebenarnya menunjukkan apa? Penjelasan tentang misalkan kita punya dua barang, salah satunya ini, satunya ini, atau saya punya dua profesi, satunya ini, satunya ini. Lah, di dalam sebuah kalimat itu ada yang menggunakan begini, ada yang pakai kata ahadu huma sama apa? Wal akharu. Wal akharu. Ya kan? Yang nomor 8 tadi. Wal akharu. Yang satu lagi pakai ihdahuma terus wal ukhra. Ihdahuma wal ukhra. Jadi ada dua kalimat ya. Ada dua kalimat ini. Ya, ihdahuma wal ukhra. Lah, yang membedakan di sini, yang membedakan di antara keduanya ini adalah yang ini untuk al-mudzakkar, yang ini untuk al-muannas. Ini yang membedakan penggunaannya. Kalau yang sana penggunaan untuk kata yang mudzakkar, yang di sini penggunaannya untuk apa? Muannas, gitu ya. Yang ini untuk muannas, gitu ya. Kita ambil contoh pertama, perhatikan. Kembali ke kitab. Perhatikan contoh pertama di kitab latihan 8 sama latihan 9. Sudah? Latihan 8 ini penggunaannya untuk mudzakkar ya. Untuk mudzakkar. Maka kalimatnya li akhwani. Apa artinya Mas Adri? Saya memiliki saya memiliki saudara-saudara. Dua saudara. Li akhwani, saya memiliki dua saudara. Ini mudzakkar. Maka terus pakainya ahaduhuma, gitu. Ahaduhuma tabibun wal akharu muhandisun. Pakai ahaduhuma ya, karena apa? Mudzakkar. Jadi kita tulis ini. Di sini contohnya li akhwani. Ahaduhuma apa tadi? Tabibun
terus wal akharu, ya, wal akharu apa situ? Muhandisun. Wal akharu muhandisun. Perhatikan di sini. Lah, di sini kan beliau ingin menjelaskan ini. Saya memiliki dua ini dua. Saya memiliki dua saudara laki-laki. Lah, kalimat ini didatangkan untuk menjelaskan ini loh. Untuk menjelaskan apa? Akhwani. Saya memiliki dua saudara. Lah, dua saudara saya ini ahaduhuma artinya salah satunya atau salah satu dari keduanya adalah dokter, wal akharu sedangkan yang lain adalah apa? Muhandis. Ya, teknisi atau insinyur gitu ya. Jadi untuk menjelaskan akhwani seperti yang saya mengatakan, indi kolamani, saya punya dua pena. Kolamun kan mudzakkar. Jadi pakainya kalimat ini, ahaduhuma ahmar wal akharu azraq, kan gitu. Pakainya pakai ahaduhuma. Gitu ya. Pakai ahaduhuma. Sudah. Sampai sini bisa dipahami nih? Taib. Coba nomor 9. Nomor 9 sama li ukhtani, kan gitu ya. Li ukhtani. Ukhtani jadi apa muannas, ya. Ihdahuma apa di situ? Mudarrisatun. Terus wal ukhra mumarridatun. Wal ukhra mumarridatun. Perhatikan di sini kalimatnya beda ya. Ini bukan ahadahuma tapi ihda. Ukhra. Ihda sama ukhra. Ini penggunaan ketika yang dipakai adalah muannas. Kalau misalkan antum pakainya li ukhtani ahaduhuma, salah. Walaupun secara bahasa Indonesianya benar. Secara bahasa Indonesia benar, tapi secara kaidah bahasa Arab ada penggunaan kalimat sendiri. Lah ini memang keindahan bahasa Arab tuh di sini dia. Walaupun sama secara bahasa Indonesia, tapi secara penulisan Arab berbeda. Ya, secara penulisan Arab berbeda. Gitu ya. Sudah nih, seperti itu. Dan ini Masya Allah banyak, bukan hanya ini, banyak sekali kalimat-kalimat Arab itu yang terkadang secara bahasa Indonesia sama, tapi secara arti Arabnya berbeda. Sama kemarin Anda dapat faedah dari teman Stay Ali itu. Ketika dia ngajar, dia ditanya sama muridnya tentang perbedaan atau kapan digunakan lakin dengan lakinna. Sama nggak artinya? Lakin sama lakinna artinya sama-sama akan tetapi. Gitu ya. Lakin sama lakinna artinya akan tetapi. Lah, dia ditanya sama muridnya itu kapan penggunaan atau kapan pakainya lakin dan kapan pakainya lakinna. Akhirnya dia cari pembahasan tersebut, dapat jawabannya. Di situ dia dapatkan jawaban dan dia sharing ke saya. Beliau mengatakan bahwasanya pakai lakinna itu kalau formal, seperti tulisan buku, ya, ceramah atau di kitab-kitab, ya itu Al-Qur'an, hadis itu pakai lakinna. Tapi kalau bahasa bebas ngobrol begitu aja pakainya apa? Lakin. Ya, jadi terkadang ada penggunaan sendiri di Arab. Anak kasih contoh lagi kalimat ini. Pernah juga Anda sebutkan dulu antara kalimat apa? Ikhwan sama ikhwah. Ikhwan sama ikhwan ini sama-sama jamak dari kata apa? Susah nih.
Ya, sama-sama jamak dari kata ahun. Ya, sama-sama jamak ahun. Jadi ahun ini bisa dijamakkan jadi ikhwan, bisa dijamakkan jadi ikhwah. Sebagai mereka ada yang membedakan, ya sebagai mereka ada yang membedakan, kalau ikhwan itu saudara tapi tidak ada hubungan darah. Itu ikhwan. Ya. Jadi misalkan Anda mengatakan Indi ikhwan, saya punya saudara-saudara. Ya seperti antum sekarang ini namanya ikhwan. Ya, karena kita sama-sama bersaudara tapi tidak ada hubungan darah. Tapi kalau ikhwah itu biasanya digunakan untuk saudara yang ada hubungan darah, gitu ya. Jadi kam apa? Kam ikhwatuka, misalkan ya, kam ikhwatuka, berapa saudaramu? Jadi yang dimaukan saudara mana nih? Kandung. Tulurmu piro kan gitu. Lah, itu pakai ikhwah, gitu ya. Nah, kalau diartikan bahasa Indonesia sama-sama saudara. Ya, sama-sama saudara, tapi dalam bahasa Arab dibedakan penggunaannya. Tapi kembali ke permasalahan kita. Jadi ahaduhuma, ya, itu bisa ahaduhuma, bisa ahaduhuma. Kalau dibaca ahadu, dibacanya huma, ahaduhuma. Tapi kalau dibaca ahadihima. Ya. Kalau ahadu huma. Kalau ahadi hima. Sudah. Kenapa kok enggak ahadihuma? Berat. Udah kasroh, kemudian doma itu berat, orang Arab nggak mau. Jadi ahadihi hima. Tapi ahadu huma. Tapi kalau ihda itu cuman ihda huma, nggak pernah ihda hima, itu nggak ada. Ihda huma. Ya, ihdahu huma. Taib. Nah, Anda nggak berani ngomong, Pak Rahmat tanya juga akhirnya ya. Taib. Taib, penggunaan kapan ahadu, kapan ahadi? Kapan ahadu, kapan ahadi? Dipakai ahadu kalau kata yang sebelumnya yang dijelaskan itu rofa, maka dia ahadu. Kata dia katakan, kata ahadu dan akhor itu sebagai penjelas kata sebelumnya. Kan begitu? Lah, kalau yang dijelaskan rofa seperti itu, li akhwani, rofa enggak akhwani? Rofa, taunya rofa dari mana? Ada alif, kan gitu ya, ada alif. Maka karena dia menggantikan dari kata yang rofa, maka bacanya ahaduhuma. Ya, sudah ini. Kalau seandainya dia menggantikan kata yang nasob, maka bacanya apa? Aha. Enggak, kalau yang nasob aha, kan nasob fathah, maka dia juga fathah, ahadahuma, gitu. Kalau yang kasroh ya karena menggantikan kata yang jer, gitu ya. Misalkan di sini kita tulis tadi atau contoh yang ada di sini, mana tadi ya? Hadzal qalamu bidularoini, misalkan. Pena ini dengan dua atau kita bilang ya hadzal qalamu bidularaini. Lah kalau misalkan dia pena ini dengan $2. Yang satunya bagus, yang satunya nggak bagus misalkan. Jadi pakainya ahadi. Cuman untuk saat ini beliau hanya menggunakan ahadu. Jadi antum masih dikasihkan keringanan. Pilihannya cuman ahadu, gitu ya. Tadi kan hanya sekedar karena pertanyaan Pak Rahmat. Ya. Tadi sebenarnya maju mundur jelas nggak nih? Ya, pas ada pancingan dari Pak Rahmat ya anak saud.
Baik, tapi di sini beliau hanya fokus kepada ahadu ya dengan rofa. Jadi untuk ahadi ataupun ahada nanti. Baik, coba dibaca satu persatu dan diartikan. Dari Pak Egi, nomor 1. Yang nomor 8, Pak. Tambahan 8 nomor 1. Bocor sih, wah langsung diterjemahan. No. Li akho. Oke, artinya salah satunya adalah jadi bisa diartikan itu dan satunya bisa juga diartikan dan yang lain gitu boleh. Moga Pak Paris. Ada linya. Menjenengan nggak ada linya? Langsung hadihi? Ya hadihi langsung. Mas Aris, Mas Adri, hadihi langsung? Atasnya tuh ada threadnya gitu? Nggak ada? Lam itu? Kenapa dibaca ti? Ada jer, badal ya, badal dari hadihi. Terus? Lid? Liddu. Sampai jangan membuat yang susah, Pak. Itu setelahnya wow itu. Lid. Nah, gitu. Sampai wow dijadikan fathah itu susah jadinya. Ada li. Dia akhor ini atofnya ke ahadu ya. Atofnya ke ahadu. Karena ahadu maka wal akhoru. Anak atofnya ke sana dia. Kan satu paket gitu loh. Terus lil, Pak. Nah, lil khuruji. Memang baca kalimat Arab itu buku gundul itu nggak bisa meleng saya itu hilang misalnya. Bener-bener harus fokus gitu ya. Bahkan kita yang sudah sering baca kitab gundul kadang kalau pas lagi ngelamun itu nggak nyambung maksudnya apa ya. Kadang ketika pas persiapan mau kajian begitu itu membaca kalimat itu bolak-balik dulu maunya apa sih kitab ini nih. Ternyata ada satu kata yang kita salah membaca akhirnya Pak artinya nggak nyambung. Jadi benar-benar harus diulangi baru bisa Pak paham. Artinya Pak? Badalnya dulu. Bis ini memiliki 2 pintu. Salah satunya untuk laki-laki. Untuk laki-laki. Ada untuk laki-laki. Masya Allah. Keren itu. Bisa itu diapresiasi itu. Diwujudkan tuh. Bisnya ada 2 pintu laki, pintu perempuan sendiri-sendiri. Salah satunya untuk pintu masuk dan yang lainnya untuk keluar. Nah, gitu ya. Ada pintu masuk, pintu keluar gitu ya. Masya Allah. Baik, monggo Pak Ardi. Indi kolaman ahaduhuma asrofu wal akharu ahmaru. Apa artinya? Saya memiliki 2 pena. Salah satu dari keduanya berwarna biru. Dan yang lain berwarna merah. Merah. Monggo Pak Rahmat. Nomor 4. Indi Heeh. mujaman. Ahaduma lisi. Wal akharu farod. Oh, gak rem sama Pak. Ayo artinya Pak. Saya memiliki Mujam. Kamus. Berapa Pak? 2 kamus. Satunya kamus bahasa Inggris. Dan satunya kamus bahasa Prancis.
Wis, bahasa Perancis. Monggo Pak Mas Adri. Ini Lana apa Lina ya? Lana ya? Apa Nggak pernah Lina, Mas. Lina ya? Lina tuh nggak Ini pernah. pernah Lana ya? Ah, ah. Oh, iya, iya. Lina tuh nggak pernah. Bahasa Arab tuh nggak pernah Lina. Lina itu nyata, Mas. Tetangga saya, Mas. Lana, Heeh. Kaitani, TFC sebelumnya ya. Pokoknya li ketika bersambung dengan domir jadinya la. Li bersambung dengan huwa jadi lahu, bukan lihu, nggak pernah lihu. Lahu. Ya, kecuali bersambung sama ya. Kalau iya mau nggak mau lai itu nggak bisa. Li. Kalau lai itu orang Batak sana ya, orang Medan, lai. Ayo Mas. Lana, Kaitani, Mm-mm. Ahaduhuma fil Madinati wal akhoru fil Koryati. Artinya, Kami, mm-mm. anak kami memiliki 2 rumah. Mm-mm. Salah satunya Madinah itu kota ya? Ya, Madinah. di kota. Kalau Madinah lawannya Korea, kalau Madinah lawannya Korea itu kota. Tapi kalau Madinah lawannya Mekah, ya kota Madinah. Gitu, itu clue-nya itu. Di kota yang lain, yang lainnya di desa. Masya Allah, ini kan gitu ya, di desa. Masya Allah. Terus, Pak Cahyo. Istaraitu qamisain. Ahaduhuma li wal akharu li akis sohiri. Baik. Ini kan komisai ini ya, tapi di sini beliau pakai ahadu. Tetap ahadu karena kita masih fokusnya ahadu. Tidak sesuai dengan penjelasan kita tadi sebelumnya, karena nanti penjelasan Ana itu ada kelanjutannya, nggak sesimpel yang Ana sampaikan tadi. Ada kelanjutan, tapi di sini beliau pakai gampang, udah pakai ahadu aja itu, nggak usah pakai yang lain, biar nggak ribet. Gitu. Jadi pakai ahadu. Monggo ulangi Pak. Istara itu qamisaini ahaduhuma li wal akharu li akis sohiri. Nah, artinya saya membeli 2 baju, salah satunya untuk saya sendiri, Masya Allah. wal akharu dan yang lain untuk adik saya. Masya Allah ya. Komisa ini 2 baju kemeja. Baik, lanjut yang nomor tamrin ke latihan ke-9 Pak Joko nomor 1. Li uhtani indahuma mudarisatun wal ukhra mumadudatun. Itu punya jenengan fathahnya di bengkongnya atau di roknya? Iya wal ukhra itu kan ada harokat fathah itu ya. Di bengkongnya ya. Itu jadi tepo itu ya, harusnya di roknya. Oh, di rok ya. Nah, karena bengkong itu nggak bisa menerima harokat dia. Ya. Paham maksudnya Pak Rahmat? Jadi fathahnya itu harusnya posisinya Pak sejajar dengan ro. Bukan sejajar dengan alif bengkong. Karena alif bengkong itu tidak bisa menerima harokat. Karena memang nulis bahasa Arab kalau pakai komputer itu memang harus benar-benar Pak, ngetiknya itu salah ketik pindah posisi dia. Ya, apalagi kalau misalkan pakai HP itu. Wah, itu tiba-tiba berubah sendiri. Mau ngomong apa, jadinya kalimatnya berubah lagi itu. Gitu ya, apalagi harokatnya harus milih satu-satu. Gitu ya. Maka kalau suruh ngetik sama suruh nulis, Ana milih nulis lebih cepat. Daripada ngetik, wah kesuwen milih harokat yang sulit, nelang lama. Lanjut, apa artinya Pak? Saya mempunyai 2 saudari. Satunya seorang guru dan yang lainnya perawat. Perawat, ya guru dan perawat. Taib, monggo Pak Egi lagi. Ini saya rotani ihdahuma amrohu wa ukhra bainahu. Apa artinya Pak? Saya memiliki 2 mobil. Yang satunya warna Hamro itu muannasnya ahmar. Nah, gitu ya. Jadi Pak Egi punya 2 mobil. Satunya warna merah, yang satunya warna putih. Masya Allah. Baik ya. Terus Pak Aris.
qaryatina madrasatani Hmm. ihdahuma mutawassitotun wal akhari Hmm. wal ak- Wal wal ukhra Ah, ini beda. Tadi kan akhor, tadi gitu. Wal ukhra gitu. sanawiyati Hmm? sanawiyat Tanawiyatun. Terus artinya, Pak? di desa kami ada 2 sekolah, Mm-mm. salah satunya sekolah SMP SMP, dan yang lainnya sekolah SMA. SMA gitu ya. Mutawasita itu SMP, sanawiyah SMA. Kalau kita sanawiyahnya SMP, aliyahnya SMA gitu ya. Baik, moga Pak Ardi. Katabtu yauma li sanatain. Ihdahuma li abi wa ukhra li sadiqi. Wal ukhra li sadiqi. Aku telah menulis 2 surat hari ini. Salah satu dari keduanya Salah satu salah ya. satunya untuk ayah saya dan yang lain untuk teman saya. Jadi gini, untuk terjemahan Indonesia terkadang kita nggak bisa secara per kata dari apa? Dari kalimat Arabnya. Karena bahasa Indonesia juga punya tata letak sendiri, tata bahasa sendiri. Jadi kalau secara per kata tadi kan ihdahuma salah satu dari keduanya kan gitu ya. Tapi aneh di telinga. Lebih enak apa? Salah satunya gitu aja. Ya sudah, ikut pakai bahasa Indonesia. Karena terjemahan Arab ke Indonesia namanya terjemah maknawi, bukan terjemahan harfi. Terjemahan maknawi itu pokoknya diterjemahkan secara makna mana yang paling enak didengar. Gitu loh. Dan sesuai dengan standar bahasa Indonesia. Bukan terjemahan harus per hurufnya harus sama gitu ya. Contoh, kita ambil contoh. Ini dulu sempat sempat apa namanya? terjadi permasalahan lah. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, wattakhadallahu Ibrahima khalilan. Ibrahim di situ itu i'rabnya sebagai sasaran pertama, khalilan sasaran kedua. Ingat ya, sasaran ya. Jadi wattakhadallahu Ibrahima khalilan. Artinya ittakhadha Allah telah menjadikan Ibrahim kekasih, gitu aja. Enak nggak didengar? Enggak. Kalau lihat terjemahan biasanya, orang terjemahan bebasnya, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Kan itu ada kata sebagai. Lah, kalau ditarik ke dalam ilmu bahasa Arab, arti sebagai itu nggak bisa maf'ul bih. Nanti ada maf'ul yang lain namanya. Gitu loh. Lah, kalau kita artikan secara maknawi, ya sah-sah saja gitu loh. Tapi kalau diartikan secara harfi, per hurufnya, per i'rabnya, per kedudukannya, ya nggak sesuai gitu ya. Jadi nanti misalkan antum dapatkan terjemahan yang seperti itu, jangan langsung serta-merta disalahkan. Barangkali memang untuk apa? Mempermudah orang mendengar dan memahami. Karena kalau kita memang hidupnya biasa i'rabnya maf'ul bih, pas artinya bukan maf'ul bih, itu aneh gitu loh. Tapi kalau memang kita hidup Indonesia memang benar-benar bahasa Indonesia, ya sah-sah saja, nggak ada masalah gitu ya. Nanti ada beberapa contoh-contoh begitu ya. Cuman kembali lagi, kalau antum pingin memahami kalimat Arab atau Quran ataupun hadis dengan pemahaman yang sahih, yang tidak bakal gagal faham, ya harus mengerti bahasa Arab. Karena penerjemahan diartikan sebagai maf'ul bih itu bakal berbeda pemahamannya dengan diartikan sebagai bentuk yang lain atau kedudukan yang lain. Itu pasti berbeda. Seperti contoh, Anda ambil contohnya ada cerita. Anda pun dapat cerita, Anda nggak pernah dengar langsung. Ada salah seorang ustadz, ya, seorang ustadz ketika membahas tentang masalah tidak boleh memotong rambut bagi yang berkurban. Gitu kan ya? Kan lafadz hadisnya itu wala ya'khudhu min sya'rihi. Kan begitu, min sya'rihi, dan tidak boleh bagi dia untuk mengambil
rambutnya. Sebelumnya itu kan man arada ayyudhhiya, barang siapa yang pingin berkurban, maka tidak boleh mengambil rambutnya. Lah, nyanya ini kalau gagal paham itu bakal berbeda pemahaman. Kalau dikembalikan ke kambing, maka artinya tidak boleh memotong rambutnya kambing, gitu ya. Tapi kalau dikembalikan kepada man, jadi yang nggak boleh motong siapa? Pelakunya orang yang mau berkurban. Lah ini yang saya maksudkan tadi. Kalau misalkan kita pingin paham lebih jelas, harus tahu bahasa Arab. Oh, ini kembalinya kemari, ini kata ganti untuk ini, supaya tidak gagal paham. Ya, misalkan antum pahami, oh nggak boleh dipotong rambutnya kambing. Lah terus buat apa rambutnya kambing dipotong gitu loh? Ya, nggak boleh dipotong rambutnya. Ada rambutnya kambing dipotong? Ya. Enggak kan orang itu kan memang yang ini yang bukan rambut. Tapi begitu ya. Jadi seperti itu. Itu rambut domba, itu bulu domba bahasa Indonesia. Dan itu di dalam nanti membaca kitab misalkan ya. Di dalam membaca kitab itu bakal merubah pemahaman. Bakal merubah pemahaman. Salah paham beda arti. Beda pemahaman. Dan itu terkadang membuat para guru-guru kita, ustaz-ustaz kita tuh butuh waktu lama persiapan. Iki baliknya kemana ini? Ya, baliknya kemana? Pernah pada satu momen, anak bingung itu. Oh, apa ini pembahasan ini? Kembali kemana? Masuk waktu ngajar, anak belum paham apa yang dimaukan ini. Pas kajian ya, anak bilang, Afwan, ini pembahasan ini skip dulu ya. Anak masih belum paham. Lewati dulu. Timbang anak ngawur, menyesatkan. Mending anak skip dulu yang di bawahnya paham. Ini satu momen. Kadang ada momen, anak nggak paham ketika persiapan, tapi pas di majelis, Allah berikan pemahaman itu. Oh, ternyata yang tadi ada pusing ini, ya ternyata maknanya seperti ini. Ya macam-macam lah ya. Gitu. Intinya harus benar-benar gak boleh gagal paham kembalinya mana ya. Lanjut. Ayo Pak Rahmat. Loh. Artinya sudah ya. Nomor 5 sekarang Pak Rahmat. Ja'atu nggak pernah ada Pak. Ja'at. Ja'at mudari satani jadi datani. Oke. Ihdahuma al li lisirati wal ukhra lit tafsiri. Oke. Artinya Pak? Telah mengajar. Telah datang. Telah datang dua guru yang baru. Salah satunya guru untuk siroh Pak. Siroh ya. Untuk mengajar siroh. Dan yang lainnya mengajar tafsir ya. Ini kalau sekolahnya memang masya Allah, jadi setiap fan ada gurunya sendiri. Ini guru sendiri, jadi nggak campur. Kalau kita Indonesia kan ya memanfaatkan yang ada gitu ya, jadi semua satu untuk semuanya. Gitu ya. Taib, paham insyaallah ya. Jadi al-mudzakkar ahadun, muannasnya ihda. Itu ya, dalam kurung itu al-mudzakkar ahadun, kalau muannasnya ihda. Taib, lanjut. Satu lagi terakhir. Ta'ammal al-amtsilah al-atiyah. Monggo Mas Adri dibaca. Ada qalamu lau. Nah ini
mufidun jiddan. Taib. Artinya Mas? Kolam kolam pensil. Pena ini memiliki dua warna fi apa mufid ya, Ustaz? Sekali. Mufid sekali, bermanfaat sekali. Bermanfaat. Oh, mufid bermanfaat ya, Ustaz? Coba sekarang kita i'rab dulu ya. Kita i'rab dulu. Hadza sebagai apa di situ kedudukannya? Mubtada. Al-qalamu sebagai apa? Badal. Zu sebagai apa? Khabar. Salah. Sebagai naat. Ya, sebagai naat. Al-launaini mudhafun ilai. Mufidun baru khabar. Jiddan tambahan sudah. Ya, jiddan sudah. Lah, jadi cara mengartikannya dengan tadi. Mubtada, badal, naat, mudhafun ilai khabar. Coba diulangi artinya Mas Adri. Ingat kalau hadza dengan badal diartikan badalnya dulu. Coba Mas. Pena ini diartikan dulu sifat-sifatnya satu paket dulu Mas. Oh, pena yang memiliki dua warna yang sangat bermanfaat. Oh sih, ininya jadi gua. Enggak. Sebelum ada khobar baru antum kasih ini. Ulangi Mas. Pena yang memiliki dua warna ini bermanfaat sekali. Gitu cara mengartikannya. Ya, cara mengartikan. Kalau antum artikan seperti tadi, pena ini memiliki dua warna. Itu dunya jadi khobar dia. Terus mufidunya di sana sebagai apa lagi nanti? Ya. Jadi kan artinya bakal bingung nanti. Coba misalkan ya, coba diartikan standar nih. Pena ini memiliki dua warna. Terus yang bermanfaat sekali. Jadi yang bermanfaat itu apanya? Warnanya kan. Sedangkan yang dimaukan yang bermanfaat apa? Penanya. Maka cara mengartikannya nggak bisa seperti itu. Cara mengartikannya hadzal qalamu dzul launaini mufidun jiddan. Ya, pena yang memiliki dua warna ini bermanfaat sekali begitu. Ya, ini kembali tadi pembahasan kita ya untuk memahami suatu kalimat ya, jadi nggak hanya sekedar bisa tahu artinya saja, tapi kedudukan juga itu mendukung untuk bisa memahami apa yang dimaukan oleh kalimat tersebut. Ini terkadang ada kasus kayak gini nih, opo ini ya, tapi kalau sudah terbiasa ya biasa, kalau belum terbiasa bingung. Monggo Pak Cahyo. Oh, sebelum itu, yang beliau maukan di sini pembahasan tentang zu. Zu itu artinya apa? Yang memiliki. Ketika rofa bacanya zu. Ini yang rofa ya, karena kan dia sifat dari kalamu yang rofa maka bacanya zu. Nanti setelahnya ada bentuk yang lain. Monggo Pak Cahyo. Nomor 2. Ayya komisun. Setelah ayya mudhafun ilaih. Setelah ayy itu mudhafun ilaih ya. Ayy tadi. Ayy komisin. Ayya. Ayya komisin gosalta ya ummi. Ummi bukan gosalta, ta itu mudzakkar. Oh, gosalti. Ayya komisin gosalti ya ummi. Gosaltu komisodul dal jaibaini. Dal jaibaini. Ayo, artinya apa Pak?
Wahai ibu, kemeja manakah yang engkau cuci? Oke, betul. Kemeja manakah yang kau cuci? Atau bisa juga, Pak, engkau mencuci kemeja yang mana? Itu bisa juga. Terus, Aku mencuci kemeja yang memiliki apa ini Ustaz? Siapa ini? jahit Saku. dua Dua saku. saku. Memiliki dua Dua saku. saku. Gitu ya. Baik, monggo Pak Joko. Al-mudiru fi tilkal ghurfati datil nafidataini al-maftuhataini. Masya Allah. Apa artinya Pak? Pimpinan. Ya benar, mudir itu masuk, pimpinan juga masuk. Ya, direktur. Berada di ruangan yang memiliki dua jendela yang terbuka. Nah, jadi al-mudir itu berada di mana? Berada di ruangan yang memiliki dua jendela yang terbuka. Di sini pakai dzati karena nafidah muannas. Ya, nafidah muannas. Terus Pak Egi. Oh maaf tadi salah saya jelaskan, bukan nafidah yang muannas tapi ghurfahnya. Karena sifat dari ghurfah kan ya. Artinya Pak? Nah kalau kayak gini baru ininya di belakang nggak apa-apa. Nah, milik siapakah mobil yang memiliki dua pintu ini? Ya, mobil dua pintu. Mobil apa Pak Egi? Lamborghini, Masya Allah. Pickup, Mas. Pickup. Dua pintu. Masuk itu pickup lur. Masya Allah. Lanjut. Monggo Pak Aris. Mana roh? Ini sama kayak Mas Agi, Mas Adri tadi nih. Jangan sampai salah ngartikannya. Masjid itu memiliki Mas Adri tadi. Masjid yang memiliki dua menara itu indah sekali. Gitu ya. Masjid yang memiliki dua menara itu indah sekali. Bayangkan Indonesianya gitu, Arabnya begini. Ya, itu Masya Allah. Makanya ketika kita mentranslate dari Indonesia ke Arab, antum nggak boleh Indonesia Arab, ya harus pakai kaidah Arabnya. Ya, kalau antum pakai bahasa. Makanya kalau misalkan orang Indonesia yang membahasakan Indonesia ke Arab, orang Arab kadang nggak paham. Ya, nggak paham. Jadi kemarin juga termasuk faedah yang diberikan sama teman itu, ada ustadz, beliau itu lulusan Sudan. Ya, termasuk salah satu pengajar di Stay Ali. Cuman lupa namanya ustadz siapa begitu. Pokoknya termasuk pengajar tetap di Stay Ali. Tapi beliau juga mengajar di UINSA sama UIN Malang. Jadi termasuk dosen lah. Lah, beliau itu sering memberikan faedah tentang uslub penggunaan bahasa Arab yang fusha dan penggunaan Indonesia kalau mau diarabkan tapi dengan bahasa yang fusha. Ada ya, misalkan jam ini rodok mahal, kan nggak ada bahasa Arab rodok, nggak ada. Iya, sudah nih. Nah itu gimana cara bahasa Arabkan dengan bahasa Arab apa? Yang istilahnya yang benar, yang fushanya. Kalau kita kan selama ini kan belajar apa? Jam ini mahal pol, kan gitu toh. Ya, hadis saatu ghaliyatun dan kan gitu. Lah, kalau ada sedikit mahal, agak mahal, rodok mahal itu gimana? Nah, itu beliau belikan faedah di sana. Gitu ya. Enggak ada spill di sini, nanti pusing antum. Tapi ada. Kalau antum mau dapat uslub-uslubnya, antum bisa buka Telegram. Di situ judulnya uslub bahasa Arab. Pengikutnya 1000 sekian orang. Uslub bahasa Arab. Ya tinggal antum dengerin. Di situ sudah ada bahasa Arabnya, ada terjemahannya. Bahasa Arab terjemahan. Jadi bisa dipakai untuk ngobrol.
Sudah berapa? Udah 1000 uslub atau banyak itu sudah. Ya, Masya Allah. Jadi kadang kan kita mau membahas Indonesia tapi diarabkan, tapi fusha. Kalau yang ada sekarang apa? Indonesia diarabkan paksa gitu loh. Jadi akhirnya orang Arabnya nggak paham. Ana la madza huwa doroba ana awalan itu nggak ada. Ya itu kan bahasa Indonesia diarabkan pakai ngawur nggak? Orang Arab jomblong dia apa maksudnya ini? Ana la madza itu apa? Ana la madza kan bener maunya. Ana nggak ngapa-ngapain kan gitu. Iya. Ana la madza huwa dorobani awalan. Ana dorobu, ana dorob huwa. Analah nama Allah musta'an, Allah musta'an. Loh. Nah, loh. Dan itu memang latihan bagi orang-orang atau bagi tempat pondok yang terkadang pokoknya santrinya ngomong Arab dulu gitu. Adapun kaidah belakangan. Itu terkadang muncul yang begitu kalimat-kalimat yang seperti itu, gitu ya. Kecuali kalau memang dikasih dulu bahasa Arabnya ini dihafalkan semua lah, akhirnya bahasa Arabnya fus. Tapi kalau dibebaskan semua cari-cari sendiri, akhirnya begitu. Ana uridu kirdun dhahab. Kirdun apa? Kera. Dhahab emas. Jadi ana uridu kirdun dhahab, saya pingin keramas. Orang Arab, hah? Kirdun dhahab? Bukan, nggak mungkin kirdun dhahab itu ada. Baik, terakhir. Ana la uhibbu dzakar rajula fa innahu dzu wajhain. Artinya, saya tidak menyukai lelaki itu karena sesungguhnya dia memiliki dua wajah. Memiliki dua wajah, ya. Di sini fa innahu dzul wajhaini. Pakai dzu karena dia khobarnya inna, khobarnya inna harus rofa. Ya, khobarnya inna harus rofa. Baik, masyaallah selesai. Al kalimatul jadidah, kosakata baru. Rajulun dzul wajhain artinya alladzi ya'ti kullu ta'ifatin bima yurdhiha. Laki-laki yang memiliki dua wajah adalah seseorang yang mendatangi setiap kelompok dengan sesuatu yang disukai oleh kelompok tersebut. Ya'ti artinya mendatangi. Alladzi yang ya'ti mendatangi kulla ta'ifatin setiap kelompok bima dengan sesuatu yang yurdhiha disukai dan diridhoi oleh kelompok tersebut. Gitu ya. Kalau kita Indonesianya apa? Ini kan sebuah istilah kan ya, memiliki dua, bermuka dua kan gitu ya. Ya gitu ya. Pas kumpul sana koyo yo kumpul sini yes begitu. Ah ini hati-hati nih orang gini nih. Euro, bukan euro tapi yur. Itu salah itu yur. Bima yurdhi atau dari radhiya yardha. Jadi dengan sesuatu yang diridhoi disukai. Ha kembali ke ifah. Mushtun jamannya amsyatun. Apa musht? Apa kemarin? Sisir. Mikhaddatun jamaknya makhadun. Bantal. Zirrun jamaknya azrar. Kancing. Kancing ya. Mir'atun jamaknya maroya, cermin. Lisun jamaknya lusus. Apa lis? Lisun. Lisun itu pencuri. Pencuri. Junaihun jamaknya junaihat. Mata uang mana kemarin? Mesir. Pon. Junai. Oh. Mufidun apa tadi Mas Adri? Bermanfaat atau berfaedah sekali. Mufid itu berfaedah bisa, bermanfaat juga bisa, tergantung teksnya. As-sirah, sirah. At-tafsir, dzabaha yadzbahu, menyembelih. Syaraha yashrahu, menjelaskan. Gitu ya. Baik, alhamdulillah kita selesai dari pelajaran ke-20. Untuk pekan depan, insya Allah kita latihan dulu menerjemahkan Indonesia Arab yang benar. Ya, menerjemahkan Indonesia ke Arab yang benar sesuai dengan pelajaran yang kita dapatkan di pelajaran ke-20 ini. Ini ya, pelajaran 20 ini
fokus kepada isim musanna yang rofa, yang nasab maupun yang jar. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan bisa difahami. Kita akhiri. Sebelum kita akhiri, tadi tentang masalah 3:30 gimana? Yang lain? Ikut aja ya. Jadi memang waktunya kan memang maju, gitu ya. Memang maju. Kalau kita mulainya 3:30, kita 4:30. Kalau memang kita mulainya jam 3 misalkan, ya kita selesai jam 4, gitu aja. Ya, jadi karena istilahnya kalau waktunya setelah asar masih ditunda, itu biasanya malasnya bukan bakal apa? Bakal datang gitu loh. Jadi kalau bisa asar sudah di sini, kalau kita mulainya jam 3 ya kita selesainya pun agak dipercepat. Gitu aja. Itu lebih nyaman. Biar nggak memunculkan celah-celah syaitan gitu ya. Baik, sampai sini dulu. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa